Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dea Putri Ayu dengan NIM 2130604139. Di sini saya akan membahas mengenai zakat perdagangan. Yang pertama, pengertian zakat perdagangan. Zakat perdagangan disebut juga zakat perniagaan. Zakat perdagangan adalah zakat yang diwajibkan dibayarkan dari harta niaga. Yang dimaksud dengan harta niaga adalah harta atau aset yang diperjualbelikan untuk mendapatkan keuntungan. Dengan demikian, dalam harta niaga harus ada dua motivasi, yaitu motivasi untuk berbisnis atau diperjualbelikan dan motivasi mendapatkan keuntungan. Barang-barang yang diniagakan tersebut bisa bersumber dari hasil pertanian, hewan ternak, emas, perak, serta hasil perikanan, perkebunan, dan lain-lain. Dalil akan wajibnya zakat perdagangan adalah firman Allah Ta'ala, Ya ayyuhallazina amanu anfiqu min thayyibati ma kasabtum wa mimma akhrajna lakum minal ardi. Yang artinya, hai orang-orang yang beriman, nafkahkanlah di jalan Allah sebagian dari hasil usahamu yang baik-baik dan sebagian dari apa yang kami keluarkan dari bumi untukmu. Quran Surat Al-Baqarah ayat 267. Imam Bukhari meletakkan bab dalam kitab zakat dalam kitab sahihnya, di mana beliau berkata, bab sadaqati kasabi wat tajarati, yang artinya bab zakat hasil usaha dan tijarah atau perdagangan. Sahih Al-Bukhari. Setelah itu beliau rahimahullah membawakan ayat di atas, maka sabtum yakni tajarata, yang dimaksud hasil usaha kalian adalah perdagangan. Ahkamul Quran Ibnul Arabi 1/469. Ibnu Taimiyah rahimahullah berkata, para ulama 4 mazhab dan ulama lainnya, kecuali yang keliru dalam hal ini, berpendapat wajibnya zakat barang dagangan, baik pedagang adalah seorang bermukim atau musafir. Begitu pula tetap terkena kewajiban zakat, walau si pedagang bertujuan dengan membeli barang ketika harga murah dan menjualnya kembali ketika harganya melonjak. Sebab turunnya ayat Quran Surat Al-Baqarah ayat 267. Al-Hakim, Tirmizi, Ibnu Majah, dan lainnya meriwayatkan dalam Al-Barra'ah, dia berkata, ayat ini turun pada kami, orang Ansar, kami adalah pemilik kebun kurma. Dulu, seorang menyedekahkan sebagian hasil kebunnya sesuai dengan jumlah yang dimiliki, dan ahlu sufa tidak mengharapkan yang baik-baik. Maka, ada yang memberikan tandan kurma yang terdiri dari kurma jelek yang tidak keras bijinya dan kurma basah yang sudah rusak, serta tandan yang telah patah. Maka Allah menurunkan ayat ini. Adapun hadis yang mendasari kewajiban menunaikan zakat perdagangan adalah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam memerintahkan kami agar mengeluarkan zakat dari semua yang kami persiapkan untuk berdagang. Hadis riwayat Abu Daud. Selanjutnya adalah syarat zakat barang dagangan. Yang pertama adalah barang tersebut dimiliki atas pilihan sendiri dengan cara yang mubah, baik lewat jalan cari untung atau muawadat atau seperti jual beli dan sewa, atau secara cuma-cuma atau tabaruan seperti hadiah dan wasiat. Yang kedua, barang tersebut bukan termasuk harta yang asalnya wajib dizakati seperti hewan ternak, emas, dan perak, karena tidak boleh ada dua wajib zakat dalam satu harta berdasarkan kesepakatan para ulama, dan zakat pada emas dan perak misalnya itu lebih kuat dari zakat perdagangan. Yang ketiga, barang tersebut sejak awal dibeli diniatkan untuk diperdagangkan, karena setiap amalan tergantung niatnya, dan tijarah atau perdagangan termasuk amalan, maka harus ada niat untuk diperdagangkan sebagaimana niatan dalam amalan lainnya. 4. Nilai barang tersebut telah mencapai salah satu nisab dari emas atau perak, mana yang paling hati-hati dan lebih membahagiakan miskin, sebagaimana dijelaskan bahwa nisab perak itulah yang lebih rendah dan nantinya yang jadi patokan dalam nisab.
Yang kelima, telah mencapai haul atau melalui masa 1 tahun Hijriah. Jika barang dagangan saat pembelian menggunakan mata uang yang telah mencapai nisab atau harganya telah melampaui nisab emas dan perak, maka haul dihitung dari waktu pembelian tersebut. Berikutnya adalah ketentuan zakat perdagangan. Zakat perdagangan dikenakan untuk semua bentuk perniagaan yang diusahakan, baik secara per orang maupun perseroan, seperti CV, PT, koperasi, dan sebagainya. Zakat perniagaan tidak hanya dikenakan apabila sebuah perniagaan itu menghasilkan keuntungan, namun apabila perniagaan itu mengalami kerugian, tetapi harta atau modal sudah mencapai nisab, maka perniagaan itu masih wajib dizakati. Dan selanjutnya adalah nisab zakat perdagangan. Nisab zakat perdagangan senilai 85 gram emas dengan tarif zakat sebesar 2,5% dan sudah mencapai 1 tahun atau haul. Jika barang yang diperdagangkan telah mencapai nisab, maka di situ wajib dizakati 2,5%. Yang dihitung adalah barang yang diperdagangkan, yang dijual, dan jika ruko atau toko, maka tidak dihitung. Contohnya ketika ada orang jual beli alat komputer dan punya ruko, maka yang dihitung adalah barang yang dijual saja. Cara menghitung zakat perdagangan adalah 2,5% dikali hasil pengurangan dari aset lancar dikurangi dengan hutang jangka pendek. Dengan kata lain, zakat perdagangan dihitung sebagai berikut. Hasil dari penjumlahan modal diputar ditambahkan dengan keuntungan, ditambahkan lagi dengan piutang, dan hasilnya akan dikurangi dari hasil penjumlahan hutang ditambahkan dengan kerugian, dan lalu dikalikan 2,5%. Berikut ini adalah contoh perhitungan dari zakat perdagangan. Bapak X yang memiliki aset usaha senilai 200 juta rupiah dengan hutang jangka pendek senilai 50 juta rupiah. Jika harga emas saat ini diasumsikan 903 rupiah per gram, maka nisab zakat senilai 76.755.000 rupiah. Sehingga dapat disimpulkan bahwa Bapak X sudah diwajibkan membayar zakat atas dagangannya. Zakat perdagangan yang perlu Bapak X tunaikan sebesar 2,5% dikalikan dari hasil pengurangan 200 juta rupiah dikurangkan dengan 50 juta rupiah, yang hasilnya adalah 3.750.000 rupiah. Dengan mengeluarkan zakat dari hasil perdagangan, kita berarti telah menunaikan perintah Allah dengan menjalankan sunnah Rasulullah SAW seperti dijanjikan dalam kalamnya, ambillah zakat dari sebagian harta mereka, dengan zakat itu kau membersihkan dan mensucikan mereka, dan berdoalah untuk mereka, sesungguhnya doa kamu itu menjadi ketentraman jiwa bagi mereka, dan Allah Maha mendengar lagi mengetahui. Quran Surat At-Taubah ayat 103. Baiklah, itulah presentasi singkat dari saya. Saya harap apa yang saya sampaikan dapat bermanfaat bagi kita semua. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.